Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di pembelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 7 semester 1 di SMP 1 Pangkalan Banteng, tahun pelajaran 2020-2021 bersama Ibu Hogla Viviana. Materi pertama di semester 1 tentang indahnya mengampuni. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang boleh Tuhan nyatakan atas napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami pada hari ini, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap materi pembelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan literasi bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 14-15, Kejadian pasal 45 ayat 1-14, Matius pasal 18 ayat 22-35. Selama membaca Alkitab, silahkan di-pause dulu. Adapun tujuan pembelajaran kita, melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat 1. Memahami bahwa hanya Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. 2. Menjelaskan arti mengampuni. 3. Menjelaskan arti mengampuni menurut Alkitab. 4. Menjelaskan arti mengampuni seperti Allah telah melakukan untuk manusia di dalam Yesus Kristus. Yang kelima, membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama sebagai penghayatan seseorang yang telah diampuni oleh Allah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian semua. Dan silakan tuliskan nanti jawaban kalian di buku tugas kalian. Yang pertama, apakah yang kamu pahami tentang mengampuni? Dan tulislah pemahamanmu tentang arti mengampuni. Yang berikutnya, mengapa hal pengampunan penting bagi orang Kristen? Dan yang berikut, apakah menurut kamu dalam hidup ini kita perlu mengampuni orang lain? Sebaliknya, apakah kita membutuhkan pengampunan dari orang lain? Mari kita belajar dari tokoh dunia Nelson Mandela. Nelson Mandela dikenal sebagai salah satu tokoh perdamaian paling terkenal di dunia yang berasal dari Afrika Selatan. Nelson Mandela juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan melalui kegiatan anti apartheidnya yang terkenal. Ia juga merupakan tokoh peraih Nobel Perdamaian. Nama lengkapnya adalah Nelson Rolihlahla Mandela. Beliau dilahirkan di Mezo pada tanggal 18 Juli 1918 dan meninggal pada tanggal 5 Desember 2013. Ayahnya bernama Gadla Henry dan ibunya bernama Nogapi Nosekeni. Diketahui masa kecilnya dihabiskan di Tembu, ia kemudian pindah ke Kunu sampai berumur 9 tahun. Ia merupakan anak yang pertama dari keluarganya yang mengikuti sekolah. Ia juga mendapat nama Nelson dari gurunya yang seorang Metodis. Pada umur 16 tahun, ia masuk Clebury Boarding Institute mempelajari kebudayaan Barat. Pada tahun 1934, Nelson Mandela memulai program BA di Fort Hare University. Di sana, ia bertemu Oliver Tambo yang menjadi teman dan koleganya yang setia. Setelah menentang kebijakan universitas dan diminta keluar, Nelson Mandela pindah ke Johannesburg dan melanjutkan kuliahnya di University of South Africa setelah mengambil hukum di University of the Witwatersrand. Sebagai aktivis, Nelson Mandela mengikuti African National Congress dari tahun 1942.
Karena kegiatannya yang anti-parit, ia menjalani berbagai masa hukuman. Pada 5 Agustus 1962, polisi kemudian menangkap Nelson Mandela dengan tuduhan menghasut mogok buruh dan keluar negeri tanpa izin. Ia kemudian dipenjara di Marshall Square, Johannesburg. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1962, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, dan pada tanggal 12 Juni 1964, Nelson Mandela dan sekelompok aktivis lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nelson Mandela kemudian dipindahkan ke penjara di Pulau Robert. Ia dikurung di sana selama 18 tahun. Kemudian pada bulan April 1982, ia selanjutnya dipindahkan ke penjara Portsmouth di Cape Town bersama sejumlah pemimpin senior ANC seperti Walter Sisulu, Andrew Mlangeni, Ahmad Kathrada, serta Raymond Mahlaba. Selama di penjara, Nelson Mandela sering sakit-sakitan dan beberapa kali dioperasi. Sepulihnya dari penyakit TBC, ia diderita pada Desember 1988. Ia dipindahkan ke penjara Victor Verster di dekat wilayah Paarl. Dalam biografi Nelson Mandela di Paarl, ia diketahui tinggal di rumah sipir yang lebih nyaman dengan koki pribadi. Ia juga memanfaatkan untuk menyelesaikan studi LLB-nya. Beliau tinggal di penjara sampai dibebaskan pada 11 Februari 1990. Pembebasan itu atas perintah Presiden Frederick William de Klerk setelah ditekan oleh seluruh dunia. Mandela dan de Klerk mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian pada 1993. Nelson Mandela menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan dalam masa sekitar 5 tahun setelah memenangkan pemilu dan menjadi Presiden kulit hitam pertama dengan de Klerk sebagai Deputi Presiden. Masalah AIDS menjadi sumber kekecewaan orang-orang dan penyesalan Mandela karena dalam masa pemerintahannya ia kurang memperhatikan masalah ini. Anaknya yang bernama Magato meninggal karena AIDS pada 6 Januari 2005. Nelson Mandela, pemimpin anti-apartheid dan presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan, meninggal dunia hari Kamis tanggal 5 Desember 2013. Ia tutup usia pada umur 95 tahun. Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma mengumumkan kematian Nelson Mandela, aktivis kemerdekaan Afrika. Hampir 3 dasawarsa dipenjara dalam perjuangan untuk mengakhiri pemerintah minoritas kulit putih dan diskriminasi terhadap warga kulit hitam di Afrika Selatan. Bagaimana setelah kalian melihat tayangan slide video tentang tokoh dunia Nelson Mandela yang menderita cukup lama karena memperjuangkan hak-hak penduduk kulit hitam Afrika Selatan? Kalau kita tahu bahwa Nelson Mandela dikenal oleh dunia yang cinta perdamaian serta rela mengampuni orang-orang yang pernah menyiksa dan menindasnya. Mari sekarang Ibu ajak kalian untuk memahami tentang pengertian kata mengampuni. Mengampuni berasal dari kata dasar ampun, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan atau maaf. Kemudian kata mengampuni berarti memberi pengampunan atau ampun atau memaafkan. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh informasi yang pertama, mengampuni bersinonim dengan kata memaafkan,
Yang kedua, mengampuni berarti kesediaan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak akan mengungkitnya kembali. Dengan demikian, mengampuni berarti tidak tindakan memberikan maaf kepada orang lain karena salah atau keliru serta tidak mengungkitnya di kemudian hari. Artinya, mengampuni, memaafkan seseorang dengan tulus, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah serta tidak mengungkit kesalahannya lagi di kemudian hari. Akan tetapi perlu diingat, pengampunan tidak dengan sendirinya menghilangkan kewaspadaan diri kita, sehingga kita tidak lagi menjadi korban pada kesalahan yang sama. Dengan demikian, pengampunan itu diberikan menjadi sesuatu yang tepat dan efektif. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahannya itu lagi. Banyak orang mengira mengampuni itu berarti melupakan masalah, rela atau merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya, konsep mengampuni itu sendiri adalah perbuatan yang terutama kita sebagai orang Kristen harus kita lakukan dalam hidup kita, yaitu dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri, tanpa melupakan orang yang telah menyakiti kita. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam terhadap orang yang bersalah kepada kita, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Itu salah. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu, karena semua sudah terjadi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Pengertian mengampuni menurut Alkitab. Yang pertama, kita akan belajar menurut Kitab Perjanjian Lama, menjelaskan arti mengampuni dengan kata yang pertama, kapar. Dalam bahasa Ibrani, penebusan sering dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan korban. Kata ini berarti perdamaian sudah terjadi, bisa dibaca di dalam Mazmur pasal 78 ayat 38. Ketika penebusan dilakukan dan perdamaian pun terjadi. Yang kedua, nasa. Dalam bahasa Ibrani juga berarti membawa, menggambarkan dosa itu diangkat dari si pendosa lalu dibuang jauh. Bisa dibaca di dalam Kejadian pasal 18 ayat 24. Tindakan mengambil dan membawa dosa, mengambil dosa pelaku agar tidak ada lagi dalam diri pelaku. Yang ketiga, salak. Dalam bahasa Ibrani, mengampuni. Keluaran pasal 32 ayat 32 bisa dibaca, tindakan memaafkan perbuatan yang salah. Jadi konsep pengampunan dalam Perjanjian Lama tidak lepas dari dosa manusia. Akibat dosa, hubungan antara Allah dan manusia terputus karena manusia tidak patuh pada perintah Tuhan. Karena itulah manusia membutuhkan pengampunan agar hubungan antara Allah dan manusia diperdamaikan. Dan pada masa Perjanjian Lama, Allah memberikan cara kepada manusia untuk memperoleh pengampunan, yaitu dengan melakukan persembahan korban bakaran, yaitu berupa seekor domba jantan atau hewan lainnya yang digunakan untuk korban penghapusan dosa, untuk mendapat pengampunan dan perdamaian dengan Allah. Jadi kalau kalian baca di dalam kitab Perjanjian Lama, tidak heran umat Allah dalam Perjanjian Lama rata-rata punya atau
berhubungan erat dengan peternakan dan lain sebagainya. Kenapa? Salah satu guna peternakan itu selain untuk dikonsumsi untuk makanan sehari-hari, gunanya juga untuk melakukan korban persembahan untuk penghapusan dosa. Yaitu dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai untuk mengampuni antara lain satu, apolio. Dalam bahasa Yunani, membebaskan, melepaskan. Bisa dibaca di dalam Lukas pasal 6 ayat 37. Kemudian yang kedua, karizomai. Dalam bahasa Yunani juga, yang berarti mengampuni karena anugerah. 2 Korintus pasal 2 ayat 7. Yang ketiga, paresis dalam bahasa Yunani, yang berarti remisi, membiarkan orang tanpa menghukumnya. Roma pasal 3 ayat 25. Yang keempat, apesis dalam bahasa Yunani juga, yang berarti pengampunan, pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Baca di dalam Matius pasal 26 ayat 28. Jadi konsep pengampunan dalam Perjanjian Baru terletak pada anugerah Allah. Anugerah itu terjadi melalui apa? Pengorbanan Kristus di kayu salib. Dengan cara apa? Mengorbankan Yesus Kristus. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Agar apa? Manusia memperoleh keselamatan. Jadi, melalui pengampunan, manusia dapat hidup berdampingan secara damai dan rukun. Tindakan mengampuni dapat memulihkan relasi antara manusia, antara Allah dan manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Jelasnya di sini adalah dalam Perjanjian Baru. Pengampunan itu datang dari inisiatif Allah melalui pribadi Yesus yang datang ke dunia, hidup jadi sama seperti manusia, dan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Mari kita belajar dari tokoh Alkitab tentang mengampuni, yaitu Yusuf. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu,
serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Setelah menonton slide video tadi, apa yang kita bisa pelajari tentang hal mengampuni dari pribadi Yusuf? Sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya, setelah dia menjadi raja Mesir, Yusuf tidak membalas dendam walaupun dia punya kesempatan. Malah sebaliknya, dia mengampuni, menolong, dan mengeluarkan mereka dari kesulitan. Inisiatif untuk memaafkan datang dari diri Yusuf. Ia ingin memperbaiki hubungan dengan saudara-saudaranya. Dengan demikian, merekatkan kembali serta merekonsiliasi atau mendamaikan kembali hubungan yang pada mulanya sudah rusak karena mereka melakukan perbuatan yang jahat kepada Yusuf. Dengan cara apa? Menjual Yusuf. Pengampunan Yusuf menyebabkan saudara-saudaranya terbebas dari hutang atas kejahatan mereka sendiri. Itulah yang kita bisa pelajari tentang hal mengampuni dari pribadi Yusuf, salah satu tokoh terbesar
di dalam Alkitab. Jadi yang menjadi alasan mengapa kita perlu mengampuni, karena Allah terlebih dahulu yang berinisiatif untuk mengampuni dosa manusia melalui pribadi Yesus Kristus yang datang ke dunia jadi sama seperti manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan pengorbanan tersebut untuk menegaskan tentang adanya perbaikan hubungan baik antara Allah dengan manusia yang telah rusak oleh dosa. Pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati adalah pengampunan yang bersifat memperbaiki dan merekatkan kembali hubungan-hubungan yang pernah rusak. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari maut akibat dosa, maka manusia memerlukan pribadi untuk menolong, yaitu siapa? Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka manusia beroleh pengampunan. Dampak dari pengampunan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib yaitu ditandai dengan adanya perbaikan hubungan dan perdamaian hubungan antara Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus yang telah rusak sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa karena tidak patuh kepada perintah Tuhan dengan memakan buah pohon dari pengetahuan yang baik dan jahat. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia, yang kau rindukanku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa, ampuni sesama. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia, yang kau rindukanku bahagia, ku mau memberi yang ku terima.
tolak. Ampuni sesama. Sekarang kita masuk pada tugas. Silahkan dikerjakan di buku tugas Pak BP ya. Yang pertama, setelah menonton tayangan slide video tentang lagu yang berjudul Pengampunan, apa yang dikatakan lagu ini mengenai pengampunan? Yang kedua, tuliskan kembali lirik lagu tersebut. Yang ketiga, bagaimana kesanmu terhadap tokoh utama dalam video klip lagu yang berjudul Pengampunan adalah yang mempraktekkan tentang hal indahnya mengampuni dalam kehidupannya? Yang keempat, tuliskan kesaksian pribadi tentang pengalaman mengampuni dalam kehidupanmu sehari-hari. Terima kasih, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Bagaimana cara kita menjawab pengampunan Tuhan? Adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan kepada seseorang yang kita rugikan dan sakiti. Kita harus mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang pembelajaran hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan yang melimpah bagi kami hari ini. Biarlah pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami memampukan kami untuk mengampuni sesama kami. Tuhan, jadikan kami menjadi teladan bagi sesama melalui sikap dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, shalom.